di anak atau seperti apa sih, Dok? Sebenarnya sekarang kan gini, penyakit HIV sendiri itu kan sebenarnya kan menyerang sistem imun tubuh. Jadi biasanya kalau kita nih rumah kita ada yang mau maling, mau mencuri, itu ada penjaganya. Misalnya ada satpamnya, security-nya. Badan kita juga ada. Itu mau diserang musuh, infeksi virus, bakteri, jamur, parasit segalanya. Nah itu ada juga penjaganya, namanya leukosit sel darah putih. Nah penyakit HIV itu yang diserang itu adalah sistem kekebalan tubuh. Jadi kalau misalnya ada musuh masuk, kekebalan tubuhnya hilang sama dia. Nah, jadi bayangin kalau analoginya kayak rumah, ada maling mau masuk tapi rumahnya nggak ada yang jagain, dibuka aja begitu, jadi plong, gampang ambilnya kan. Nah, jadi yang jadi masalah adalah karena kekebalan tubuh dari seseorang itu dia turun, drop. Nah, kadang-kadang sampai kalau nggak dijaga, kalau nggak diterapi, dropnya itu luar biasa. Tapi kadang-kadang nggak ada. Nah, jadi kalau ditanya gejalanya gini. Kalau orang misalnya sakitnya demam, misalnya sakit demam, dia minum obat 2-3 hari kemudian sembuh. Atau misalnya demam darah atau misalnya tipes, dia demamnya di atas lebih dari 3 hari atau sampai 5 hari. Di atas 3-5 hari gitu kan. Terus minum obat terapi kurang lebih bed rest total, minum antibiotik, kemungkinan 5 hari sampai seminggu sembuh. Tapi masih bed rest total sampai 2 minggu biasanya. Nah kalau orang HIV yang tidak terkontrol atau tidak minum obat atau tidak dijaga, atau misalnya dia dengan HIV yang emang keadaan fisiknya nggak bagus gitu ya, dan emang HIV itu menyerang kekebalan tubuh, itu jadi kalau misalnya dia terkena sakit demam, kemungkinan sembuhnya itu lama banget. Jadi orang yang misalnya seminggu 2 minggu sembuh, dia akan sebulan 2 bulan 3 bulan kadang-kadang nggak sembuh. Nah, terus habis itu dilihat nafsu makannya bisa aja drop turun. Kemudian biasanya tubuhnya kurus, biasanya lebih kurus ya. Kemudian kulit juga bermasalah. Kadang-kadang orang sakit kulit gatel-gatel, dermatitis, tinea, jamur, itu dikasih obat, diterapi kurang lebih 3 hari seminggu sembuh. Nah, kalau misalnya orang dengan HIV itu penyembuhannya lebih lama lagi. Bahkan kadang-kadang sampai timbul jamur segala di sekitar mulut segala, di mukosanya. Nah, itu juga bisa penyebabnya kemungkinan dari HIV-nya. Terus misalnya banyak yang tiba-tiba terkena kelenjar getah bening misalnya. Nah, ternyata begitu dicek ternyata salah satunya penyebabnya si HIV ini. Terus habis itu banyak juga tiba-tiba radang selaput otak, meningitis misalnya. Terus tiba-tiba yang memperberat timbulnya penyakit meningitis itu si HIV ini. Jadi kalau tanya gejalanya tergantung simptomnya. Jadi apa yang terkena di kita, kemudian simptomnya apa, habis itu dicek biasanya. Nah, HIV sendiri itu kalau misalnya kan penularan itu kan dengan basicnya itu ada pertukaran sel. Jadi kalau kita salaman, terus kemudian kita dari makanan, dia nggak menular. Tapi pertukaran sel, misalnya hubungan seks, jarum suntik, narkoba itu pakai jarum suntik bareng, terus misalnya pakai alat cukur bersama-sama, terus habis itu kalau misalnya giginya lagi ada gusi berdarah, nah itu pemakaian sikat gigi bareng-bareng, nah itu juga bisa menyebabkan penularan dari HIV tersebut. Nah, jadi HIV sendiri basicnya pertukaran sel. Nah, tapi kan nih ilmu kedokteran sudah berkembang ya. Jadi sebenarnya nggak usah takut, orang HIV itu mesti kita support, kita bantu. Jangan kita saking ketakutannya kita jauhin gitu loh. Nggak apa-apa, karena kan kita bersalaman, interaksi semua nggak menular gitu. Nah, kemudian kita support, kita bantu, karena kan dia punya nggak cuma fisik tapi psikologisnya juga masih bagus. Karena kalau dia stres, dia depresi, otomatis daya tahan tubuh, imun tubuhnya makin drop, makin turun. Makanya mesti kita support. Nah, sama aja sebenarnya sama orang yang biasa, cuman bedanya dia minum obat tiap hari gitu. Nah, kemudian karena sekarang dunia kedokteran udah maju, nah kadang-kadang begitu orang yang menderita HIV kemudian tiba-tiba hamil misalnya. Orang pikir wah anaknya kan pasti kan HIV kan. Belum tentu. Kenapa? Karena sekarang di dunia kedokteran itu bisa aja anaknya diminimalisir kemungkinan terkena HIV-nya.
Jadi bisa aja di terapi biasanya di observasi terapi sama dokter yang kompeten di bidangnya. Biasanya minum obatnya teratur, dikontrol teratur, dicek teratur segala. Nah itu ada kemungkinannya untuk bisa tidak terkena HIV. Jadi mah aman ya dok sebenarnya kalau misalnya dia mau menikah juga gitu aman gitu ya? Ini kalau mau menikah kan itu sekarang dianjurkan untuk diperiksa darah dulu kesehatan ya. Sebenarnya tujuannya untuk kebaikan dua-duanya. Kenapa? Karena menghindari resiko, karena banyak yang terjadi tiba-tiba begitu setelah menikah ternyata mereka cek darah atau ternyata mau punya anak atau lagi hamil dicek darah segala ternyata ada yang salah satu positif misalnya, itu akan ribut saling menyalahkan gitu. Ini gara-gara kamu, gara-gara kamu, gara-gara kamu, gara-gara kamu gitu kan. Nah untuk mengurangi resiko ke sana dicek dulu. Tapi HIV itu kan juga jangka masa inkubasinya sama masa deteksinya itu enggak sebentar, jadi bukan berarti hari ini terpapar terus dicek langsung positif, enggak, dia perlu waktu lama gitu. Nah jadi tapi minimal mengurangi resiko, jadi otomatis diceklah itu. Nah kalau setelah ternyata begitu dicek ternyata positif, itu dikembalikan ke pihak si pasangan masing-masing. Jadi kalau misalnya tapi kalau misalnya mereka positif, mereka batal nikah dong, belum tentu. Kalau ternyata masing-masing mau ngerti, mau nerima, ya nggak apa-apa. Itu kan pilihan masing-masing gitu kan. Tapi bakalan terjangkit juga dong pasangannya? Enggak juga, belum tentu kan bisa ada yang namanya kontrasepsi. Misalnya kayak Magic Johnson, tahu? Dia kan dari zaman dulu kan udah terkena positif. Tapi kan dia kalau berhubungan ternyata pakai kontrasepsi pengaman. Jadi meminimalisir kemungkinan pasangannya terjangkit. Atau ada cara-cara lain untuk memuaskan hasrat atau untuk menjalankan hubungan seksual suami istri gitu. Ada cara-cara lain yang bisa dipakai itu loh. Jadi bisa dengan maksudnya banyak cara lah. Tapi dok kalau misalkan ini kan lama ya dok, sampai bertahun-tahun, itu akan membahayakan diri sendiri sampai meninggal nggak sih dok? Apalagi kan misalnya kenanya itu kita nggak tahu nih dari tahun berapa gitu, tapi ternyata sudah bertahun-tahun. Itu kalau HIV sendiri seperti apa dok? Begini, nah biasanya orang meninggal HIV itu orang meninggal itu yang menyebabkannya penyakit yang lain kayak tadi. Jadi orang misalnya tadi ya, orang sakit demam, sakit tipes, itu minum obat sebentar sembuh. Nah, ini orang dengan HIV minum obat nggak sembuh-sembuh. Itu yang jadi memperberat penyakitnya. Nah, semua penyakit itu pasti ada komplikasinya. Nah, misalnya kalau penyakit demam berdarah, bed rest total, dikasih terapi, di rumah sakit segala membaiknya cepat, imun tubuhnya bagus. Tapi tanpa penyulit, itu kita sebutnya penyulit ya, tanpa penyulit pun demam berdarah kalau nggak dijaga kemungkinan bisa DSS, itu fase shock, Dengue shock syndrome, itu bahaya, bisa menyebabkan kematian. Dengan si HIV yang mestinya dia lebih kemungkinan sembuhnya lebih besar, prognosisnya lebih baik, dengan HIV dia menjadi penyulit. Kemungkinan timbul komplikasi ke arah DSS-nya lebih besar, jadi kemungkinan shock itu lebih besar. Nah itu kemungkinan menyebabkan dia kemungkinan untuk prognosisnya tidak baik atau menyebabkan kematiannya lebih besar gitu. Jadi kalau ditanya jangka panjang, kalau jangka panjang selama dia nggak dijaga, pola hidup nggak jaga, pola makan nggak dijaga, nggak minum obat teratur, ya berbahaya gitu. Berarti dari dalam diri kita sendiri ya dok? Iya, jadi yang pasti biasanya satu minum obat teratur, kontrol teratur, kedua support system dari keluarga sama teman-teman orang sekitar. Kalau dikucilin, nah itu jangan, kasihan. Dikucilin biasanya banyak yang stres, depresi, nanti daya tahan tubuhnya turun, malah jadi bahaya karena imun tubuhnya makin drop. Nah terus habis itu makanan, jangan lupa makanan bergizi. Terus habis itu jaga, yang paling penting ini jaga, kalau udah tahu punya menderita demikian, mesti jaga untuk perilaku segala supaya kan tahu dong penularannya bagaimana, dijaga supaya tidak menularkan ke orang lain.